Iya, pemirsa, kita masuk di segmen terakhir. Toko kita masih bersama dengan Menteri PAN dan RB, Bapak Safrudin, dan juga Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia. Oke, Pak Safrudin, bicara mengenai ketokohan Pak Safrudin. Oke, latar belakang. Oke, masyarakat tahu bahwa latar belakang dari kepolisian, kemudian sekarang jadi menteri sendiri, begitu ya. Cerita sedikit Pak tentang perjalanan karirnya, Pak. Iya. Ya, memang saya adalah sebelum jadi menteri adalah Wakapolri. Ya. Perjalanan karir saya cukup panjang, liku-likunya tentunya. Saya mulai dari masuk sekolah namanya Akademi Kepolisian, ya, dan sampai saya tamat tahun 85. Saya meniti karir mulai daripada Jakarta, dari seorang komandan Peliton Sabara, ya, polisi tugas umum. Selama 5 tahun saya tekuni di dasar-dasar tugas-tugas kepolisian, tidak pada polisi yang sudah yang menugasi masalah investigasi dan sebagainya, tapi saya di polisi hanya mengurusi patroli, bagaimana memberikan pelayanan ke masyarakat. Saya 5 tahun bergelut di tugas mendasar bagi kepolisian itu, mencegah kejahatan jalanan dan sebagainya. Selama saya di Jakarta, dan saya sekolah, jenjang karir saya di kepolisian cukup lengkap dan cepat, dan selalu pertama. Sampai ke saya pernah ajudan wakil presiden selama 5,5 tahun, ajudan yang terlama di dunia mungkin saya. 5,5 tahun. Waktu itu ajudannya siapa, Pak? Pak JK. Pak Presiden. Ya. Oh, Pak JK. Pak JK 2004 sampai dengan 2010. Ya, saya 5,5 tahun jadi ajudan, panjang. Kemudian saya pernah Wakapolda, saya pernah Kapolda, saya pernah di Propampori, ya, yang menggeluti masalah-masalah etika kepolisian dan masalah-masalah investigasi internal, manakala ada polisi-polisi nakal dan sebagainya. Selama 2,5 tahun saya di sana, saya kelola itu. Saya di lembaga pendidikan Polri cukup lama. Waktu saya pangkat AKBP pernah, kemudian saya bintang 3 pernah. Lembaga pendidikan, saya kelola seluruh pendidikan Polri, membangun sumber daya manusia Polri, yang akhirnya saya menjadi Wakapolri selama 2 tahun. Dan sebelum saya pensiun, saya dipercaya oleh negara melalui Bapak Presiden Republik Indonesia untuk menjadi Menpan, ya. Dan saya akhirnya pensiun lebih awal, ya, karena saya tidak bisa aktif sebagai Polri menjadi menteri, ya. Jadi saya mengundurkan diri dari Polri. Oke, Pak Safrudin, ini menarik tadi ya, dari perjalanan karir di kepolisian sendiri tadi dikatakan bagaimana juga ikut membangun sumber daya begitu ya di kepolisian sendiri. Nah, sekarang dipercaya, ditunjuk oleh Pak Presiden sendiri untuk membangun sumber daya aparatur sipil negara. Bedanya apa, Pak? Mungkin bisa ya, mungkin Presiden memilih itu karena melihat track record saya, paling tidak saya 2 kali di lembaga pendidikan, yang saya bilang. Setelah saya di posisi puncak juga memimpin sebuah lembaga pendidikan Polri yang begitu besar, ya. Banyak pusat pendidikan, ada akademinya, ada perguruan tinggi kepolisiannya, kemudian ada sekolah-sekolah pengembangannya cukup besar, ya. Sampai dengan sekolah-sekolah pembentukan, di 34 provinsi punya sekolah pembentukan. Mungkin itu yang mendasari pengalaman saya, sehingga saya ditunjuk menjadi mengelola sumber daya manusia sipil, SDM sipil. Ya. Tentu secara prinsip tidak ada perbedaan dalam membangun sumber daya manusia. Tentu kita akan mulai dari rekrutmen sampai dengan mengelola di dalam pendidikan dan pelatihannya, sampai dengan pasca daripada pengelolaan pendidikan pelatihan terjun ke lapangan, sama saja. Yang satu mungkin di Polri langsung terjun untuk melayani masyarakat, di sipil juga menjadi PNS dan P3K juga langsung terjun melayani masyarakat, tapi dalam segmen yang berbeda, tapi dalam ujungnya di tengah-tengah masyarakat akan bertemu, ya. Di sini juga mengelola lembaga-lembaga pendidikan kedinasan, mulai dari rekrutmennya, ada IPDN, ada sekolah keimigrasian, semua kan rekrutmennya berdasarkan regulasi dari Menpan semuanya. Itu. Jadi ya, alhamdulillah sama saja, cuma segmen
lapangannya yang berbeda. Lapangannya berbeda ya Pak ya. Oke, iya. Bicara tadi begitu ya, ini kalau dari kepolisian bicara mengenai pengabdian, kemudian di Kemenpan sendiri bicara juga bagaimana mengelola ASN sendiri begitu ya, terkait dengan pelayanan dan juga pengabdian sendiri. Pak, mungkin pemirsa pengen tahu begitu ya, panggilan jiwa. Waktu muda, sehingga masuk ke kepolisian sendiri dan sekarang dipercaya jadi Kemenpan RB sendiri. Ada panggilan jiwa apa sih Pak begitu ya? Sehingga saya memilih masuk polisi. Betul. Saya terus terang dulu, saya dijuruskan karena dulu sekolah masuk Akabri itu tidak memilih. Ya. Hanya memilih masuk Akabri. Setelah itu dijuruskan ke kepolisian. Saya nggak pernah menyangka juga bisa masuk ke kepolisian. Tapi dalam benak saya. Karena saya orang Sulawesi, orang Bugis, saya mau jadi angkatan laut dulu. Dalam pikiran saya, dalam hati, keinginan saya. Saya karena dikenal dengan tradisi pelaut saya berkeinginan masuk angkatan laut. Tapi karena hasil psikotes saya yang tertinggi adalah kepolisian, ya saya dijuruskan ke kepolisian. Dan tentu saya happy saja. Apa yang saya geluti, mulai dari pendidikan saya di Akabri dulu, mulai dari Magelang sampai ke Semarang, sampai saya tamat dan meniti karir perjalanan saya 33 tahun saya di Polri, mengabdi di Polri sejak saya tahun 85 nambah, tamat sampai 2018 menjadi menteri. Tentu saya sudah merasa mempersembahkan yang terbaik kepada bangsa dan negara selama saya di Polri. Alhamdulillah saya bisa melayani masyarakat dan mudah-mudahan ada tertinggal legacy lah di institusi Polri yang saya tinggalkan. Menarik. Pak Safruddin. Ini ada tips Pak tentunya begitu ya dari kita tadi melihat perjalanan karirnya tahun 85 ya Pak ya tadi ya. Puluhan tahun begitu ya total mengabdi kepada masyarakat sendiri. Kalau kita bicara mengenai mungkin nggak ada sebagian kecil lah begitu ya. Pelayan masyarakat yang mereka ikut cawe-cawe begitu ya. Menunggangi profesinya sendiri begitu ya. Sedih. Nah, ada tips nggak Pak? Dari sosok Kemenpan RB sendiri begitu ya terkait dengan aparatur negara atau kepolisian sendiri begitu ya, anggota kepolisian sendiri agar mereka total bicara mengenai pengabdian, tidak tadi cawe-cawe begitu. Ya dalam mengabdi dimanapun kita berada, di ruang-ruang kecil pun sekalipun, apalagi ruang-ruang publik yang begitu besar ketulusan dan keikhlasan yang paling utama untuk betul-betul mempersembahkan yang terbaik kepada masyarakat, kepada bangsa, kepada negara. Kemudian jangan ada pamrih lah. Karena kenapa kita bisa menjadi seorang aparat, baik itu aparat negara ataupun aparat sipil negara. Itu kan sebuah persembahan atau hadiah dari negara kepada kita. Kita memperoleh gaji, tentu dari rakyat. Kita punya kewenangan, bahkan punya kekuasaan sekalipun. Tapi betul-betul apa yang kita peroleh itu kita persembahkan yang terbaik kepada masyarakat terutama, kepada bangsa dan negara. Jadi jangan embel-embel lain, ada tendensius yang lain di luar daripada ketulusan dan keikhlasan. Apalagi sudah menduduki jabatan dan kekuasaan Pak ya. Itu godaannya besar sekali. Nah ini benteng-bentengnya apa aja Pak begitu? Ya tadi ketulusan dan keikhlasan. Seorang yang beragama tentu keimanan yang kuat, ketakwaan yang kuat, sehingga itu jadi benteng-benteng kita. Kemudian godaan tentu banyak saja dari kiri kanan. Tapi on the track saja kepada tugas-tugas kita. Karena kita sudah dikunci, kita sudah dibiayai oleh negara, kita sudah diberikan segala-galanya oleh negara. Yang notabene di sana rakyat, itu yang berada di balik itu semua. Kita kembalikan kepada rakyat pengabdian kita. Tenaga dan pikiran dan keringat kita sekalipun kepada rakyat semuanya. Iya pemirsa, dari Menteri Pan RB ini, Pak Safruddin sendiri, kita belajar mengenai self esteem, kemudian kita bicara mengenai honesty, kejujuran, dan kita bicara mengenai kepedulian. Kita bicara juga mengenai pengabdian.
itulah sepanjang perjalanan jauh begitu ya dari sosok tokoh kita hari ini, Pak Safrudin. Pak Safrudin, terima kasih bergabung bersama kami di Tokoh Kita. Oke, pemirsa, demikian Tokoh Kita hari ini. Saya Adam Lubis pamit dari hadapan Anda. Terima kasih. Sampai jumpa.